Muhammad adalah tokoh fiktif? Pertanyaan ini sekarang mengemuka gara-gara video di akun YouTube Warta Kabar Baik yang bicara tentang Nabi Muhammad. Nama hostnya adalah Franz Donald atau Donald Ignatius dengan judul video Sosok Nabi Muhammad adalah Fiksi. Sejak awal video sudah terasa bahwa isi kontennya kontroversial. Di awal video sudah ada peringatan bahwa konten di kanal ini dikhususkan hanya bagi mereka yang berpikiran terbuka. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja. Dalam video berdurasi sekitar 10 menit itu, Donald menyatakan Nabi Muhammad adalah tokoh imajinasi yang tidak sungguh-sungguh pernah ada dalam sejarah. Secara ilmu arkeologi, Nabi Muhammad tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Donald tidak menjelaskan secara terperinci bukti-bukti apa yang menunjukkan Nabi Muhammad bukanlah tokoh yang secara sejarah benar-benar ada. Dia hanya merujuk pada dua tokoh Islam yang ditemuinya yang juga menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif. Shalom Aleichem B'Shem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tanggapan Bang Ade Armando terkait tentang Franz Donald yang dianggap menista agama Islam dan kemudian diciduk oleh pihak kepolisian dan dijerat hukuman kurang lebih itu 6 tahun ancamannya ya kawan-kawan sekalian. Jadi nanti kita tidak tahu kemudian pastinya berapa ya, karena tentu akan melewati tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, jadi teman-teman sekalian menarik di sini karena harusnya teman-teman muslim itu membuktikan gitu. Apakah memang Nabi Muhammad itu fiktif atau justru tidak fiktif gitu ya. Jika memang tidak, seharusnya harus ditampilkan bukti-bukti gitu bahwa memang Muhammad ini benar-benar pernah ada di abad ke-7 dan membawa agama Islam ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya dalam hal ini tidak membela Franz Donald ya, karena menurut saya Franz Donald ini bukan seorang Kristen. Dia ini aliran Unitarian yang menolak ketuhanan Yesus Kristus, bahkan menganggap bahwa Yesus Kristus itu hanyalah utusan berdasarkan Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Allah menurut dia hanyalah Bapa, sedangkan Yesus itu bukan Tuhan, itu hanya utusan sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Jadi ini sudah sangat sesat ya, bidat, dan juga beliau beberapa kali videonya itu menyerang Allah Tritunggal. Bahkan orang-orang Kristen yang percaya kepada Allah Tritunggal yang mengajarkan itu dia goblok-goblokin teman-teman sekalian. Dia bilang goblok semua itu ya. Nah, jadi saya kira dia bukan seorang Kristen teman-teman sekalian, maka ketika dia ditangkap silakan saja. Hanya menurut saya bahwa teman-teman muslim juga tidak harus main lapor dong dalam hal ini gitu ya. Sama seperti Islam-Islam yang lain yang kemudian membahas kekristenan, membahas tentang ajaran-ajaran ya Kristen, bahkan tidak segan-segan mengutip ayat-ayat Alkitab lalu ditafsirkan sembarangan kawan-kawan ya. Jadi orang Kristen tidak melaporkan, tapi yang dilakukan adalah mengcounter ya. Jadi meluruskan, menjawab, membuktikan bahwa apa yang dituduhkan, apa yang diajarkan oleh saudara-saudara muslim itu tidak benar, dan kami berikan bukti-bukti yang valid bahwa ajaran kekristenan adalah ajaran yang benar berdasarkan Alkitab dan pengajaran-pengajaran para nabi dan Tuhan Yesus Kristus ya 2025 tahun yang lalu. Baik teman-teman sekalian, kita dengarkan apa yang menjadi tanggapan Bang Ade Armando. Simak sampai selesai supaya tidak gagal paham. Berikut videonya. Muhammad adalah tokoh fiktif? Pertanyaan ini sekarang mengemuka gara-gara video di akun YouTube Warta Kabar Baik yang bicara tentang Nabi Muhammad. Nama hostnya adalah Franz Donald atau Donald Ignatius dengan judul video Sosok Nabi Muhammad adalah Fiksi. Sejak awal video sudah terasa bahwa isi kontennya kontroversial. Di awal video sudah ada peringatan bahwa konten di kanal ini dikhususkan hanya bagi mereka yang berpikiran terbuka.
Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja. Dalam video berdurasi sekitar 10 menit itu, Donald menyatakan Nabi Muhammad adalah tokoh imajinasi yang tidak sungguh-sungguh pernah ada dalam sejarah. Secara ilmu arkeologi, Nabi Muhammad tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Donald tidak menjelaskan secara terperinci bukti-bukti apa yang menunjukkan Nabi Muhammad bukanlah tokoh yang secara sejarah benar-benar ada. Dia hanya merujuk pada 2 tokoh Islam yang ditemuinya yang juga menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif yang dibuat orang-orang Arab. Video Donald ini dengan segera menimbulkan reaksi. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor, Cabang Kencong Jember, Muhammad Khoiron Kisan bahkan telah melaporkan Donald ke polisi. Menurut Khoiron Kisan, pernyataan bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh yang tidak pernah ada membuat warga muslim merasa agamanya telah dinistakan. Menurutnya, Nabi Muhammad merupakan orang suci yang telah menyebarkan agama Islam. Jika dianggap fiktif, maka hal itu akan menyakiti perasaan umat muslim. Sekedar catatan, ini bukan kali pertama Donald berurusan dengan hukum. Pada 2017, Donald bahkan masuk penjara selama 2 tahun karena dianggap terbukti menistakan agama. Ketika itu Donald dinyatakan menista Islam dengan mengatakan bahwa ajaran Islam adalah ajaran khayalan, tipu muslihat, sohibul hikayat, penipuan sepanjang zaman. Menurut Donald, Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Yusuf Mansur, Mama Dede, Ustadz Zakir Naik adalah pembohong, pendusta, penipu. Islam yang bicara surga adalah agama imajinasi yang timbul dari sampah pikiran manusia, ujar Donald. Apakah kali ini Donald akan kembali digiring ke penjara? Mudah-mudahan sih tidak. Pernyataan Donald hanyalah opini yang bisa benar, bisa salah. Sekedar catatan, saat ini sebenarnya dalam kajian-kajian Islam di Barat memang berkembang keraguan tentang keotentikan Nabi Muhammad. Studi-studi ini biasanya berasal dari kalangan akademisi Barat yang menggunakan pendekatan historis kritis untuk menelaah asal-usul Islam dan tokoh Muhammad. Mereka ini disebut sebagai kaum revisionis. Menurut mereka, apa yang disebut sebagai sirah Nabi atau sejarah hidup Nabi Muhammad yang paling awal seperti karya Ibnu Ishaq baru ditulis sekitar 100-150 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sebelumnya, tidak ada catatan tertulis tentang hidup Nabi. Karena itu, kata mereka, dalam 150 tahun itu bisa saja terjadi pembelokan penulisan sejarah atau dimasukkannya mitos-mitos ke dalam kehidupan Nabi. Namun, pendekatan kaum revisionis ini juga tidak diterima oleh mayoritas peneliti Islam. Sejumlah sejarawan seperti Fred Donner dan Angelica Neuwirth tetap menerima keberadaan historis Muhammad, meskipun mereka juga tidak sepenuhnya percaya dengan kisah-kisah Nabi yang selama ini diterima sebagai kebenaran. Jadi studi-studi ini tidak menyatakan Nabi Muhammad tidak pernah ada, tapi mempertanyakan sejauh mana kisah Nabi itu dapat dibuktikan kebenarannya secara historis. Mari kita terbuka terhadap perbedaan pendapat.